bangsa di dalam pendidikan. Yayasan Al-Salih Iskandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini saya berada di Yayasan Al-Salih Iskandar yang menyelenggarakan SD, SMP, Madrasah Aliyah, dan SMA plus Intan Asali. Kebetulan hari ini juga dilaksanakan vaksin, jadi lumayan agak rame anak-anak dan orang tua dari pihak pemerintah. Sebagaimana dimaklumi, yayasan ini, sekolah ini berada di Jalan Pasangran Indah nomor 15, Kelurahan Cisurupan, Cibiru, Kota Bandung. Yayasan ini memang menyelenggarakan pendidikan dengan konsep religius, konsep pendidikan nasional, konsep keagamaan, dan juga konsep lingkungan. Anak-anak sebelum masuk di sini ada kebiasaan baru, yaitu cuci tangan, sanitizer. Kemudian mereka masuk ke masjid, kemudian sholat duha, kemudian baca Al-Quran. Setelah itu mereka masuk ke kelas pelajaran inti, kemudian istirahat, kemudian juga ke kantin, mungkin ada yang jajan, kemudian juga setelah itu pelajaran inti dan diakhiri dengan sholat asar. Nah, kita memadukan antara kurikulum keagamaan, kurikulum nasional, dan kurikulum akar budaya daerah. Nah, lingkungan ini sangat asri karena di sini ada beberapa pepohonan yang menurut kami ini sudah kami tanam. Ada pohon mangga, kemudian juga ada pohon ini yang paling besar itu pohon salam. Umurnya sudah lama, jadi sebelum ini dibangun pohon salam sudah ada. Ini bisa dilihat tempat anak-anak, ada meja, ada tempat dari kayu. Nah, ini sebelah sini ini adalah untuk guru. Ini ruang guru supaya mereka bisa beraktivitas. Kemudian ini adalah perpustakaan. Perpustakaan ini memang anak-anak itu membaca, juga ada pohon literasi. Artinya kalau sudah membaca, mereka dihargai baca apa disimpan di dalam pohon tersebut. Nah, kemudian ini juga ini tempat penerimaan siswa baru di sini. Ini lumayan cukup bagus. Ini adalah untuk aula. Ini untuk aula sudah kami siapkan. Sini adalah masjid yang sekarang dipakai vaksin, jadi menampung kurang lebih 200 orang di sini. Setiap sholat itu bergiliran supaya anak-anak ini benar-benar bagus. Kemudian ini ada kantin. Kantin ini supaya anak-anak itu bisa jajan tidak kemana-mana. Kantin ini kantin jujur Intan Asali, bersih, kemudian juga hygiene. Kemudian juga kami juga menyediakan laundry. Laundry ini untuk para orang tua, para siswa atau masyarakat, supaya tingkat kebersihan pakaian, kemudian yang lain ini bisa dipakai. Laundry ini kami beli mesinnya baru. Ada mesin penggilingan, mesin pengeringan, jadi semua kita lakukan seperti ini. Dan ini gedung ini akan kami bangun, itu ke depan itu adalah 5 lantai, pondasinya sudah dibangun. Dan ini memang hampir di sekelilingnya itu ada tumbuh-tumbuhan, tanaman, sehingga memang bagus. Nah, ini ada yang menarik di sini, yaitu bagi anak-anak itu kalau masuk ruangan sekolah itu dibuka pintunya dibuka sehingga mereka itu bersih. Dan ini juga tempat cuci tangan. Ini kursinya itu dari kayu ini. Mereka ini dari kayu supaya duduk. Ini tempat duduk bagi anak-anak. Nah, yang menarik ini adalah cuci tangan. Cuci tangan ini kami tidak memakai wastafel yang dibeli mahal, tapi saya berkreasi ini corong minyak. Jadi anak-anak ini suka
di sini dipoto karena ini juga sekaligus sebagai lembaga sarana pembelajaran. Ini merah, ini hijau, ini biru. Jadi memang ini suasana lain gitu. Nah, anak-anak ini sangat menikmati kegiatan ini. Ini yang saya katakan tadi, ini fondasi 5 lantai, ini baru 2 lantai belum selesai. Jadi 5 lantai ini akan menampung kurang lebih 2.500 orang. Nah, di sini juga di sekolah itu ada rambutan. Rambutan ini sebentar lagi ini akan panen. Jadi mereka itu akan menikmati hasil kegiatan di sini. Dan di sini juga kita akan mencoba karena ini sangat artistik. Ini kebetulan di belakangnya itu adalah sawah kepunyaan Pemda Jawa Barat. Ini ruang kelas ini memang sangat berbeda. Saya bikin setiap kelas itu untuk 24 orang sampai 30 orang. Nah, ini ruangan ini insya Allah ini anak menyenangi. Jadi kita akan bagus. Sedangkan ini adalah masjid. Masjid ini sekarang sedang dipakai vaksin. Nah, yang menarik ini sebetulnya ini sawah. Sawah ini agak aneh ya, karena ini tanah Pemda, sawahnya luas. Jadi kita itu dengan anak-anak bisa menerangkan bagaimana tentang cara ngawuluku, kemudian juga cara ngangler, kemudian juga cara tanur, kemudian juga cara pembibitan, sampai kemudian juga sawah ini bisa panen, kemudian dimakan. Kemudian di sawah ini kan banyak macam-macam, ada papatong, ada simet, ada jangkrik, ada belut, ada bangkong. Mereka itu akan bagus sehingga inilah yang saya katakan disebut ini adalah sebagai lembaga laboratorium. Ini tidak semua sekolah ada sawahnya gitu. Ini kan ada Gunung Manglayang. Jadi indah, anak-anak ini setelah belajar ini tidak jenuh. Dan ini adalah satu harapan, karena sekolah ini kita dirikan ini adalah sebuah harapan bangsa yang memadukan, yaitu tentang religius, tentang keagamaan, tentang etika serta budaya, bagaimana cara menghormati orang tua, menghormati guru, menghormati kawan, menghormati tetangga. Kemudian juga kita tambahkan tentang undang-undang dasar, harus mereka kuasai Pancasila, mereka harus mengerti kemudian rasa kebangsaan NKRI. Dengan cara kita itu setiap Senin mengadakan upacara bendera. Nah, dengan kegiatan ini ada di sini juga ada kesenian Sunda, ada rampak sekar, ada taekwondo, kemudian juga ada teater, kemudian juga ada pramuka, macam-macam. Jadi anak-anak ini boleh, ada yang nari, bahkan ada seseorang ini yang nari itu juara Jawa Barat, tari jaipong. Sudah bagus, sering ditampilkan dan mendapatkan juara itu anak kelas 5 di SD Plus Intan Asali ini. Jadi mereka itu berkreasi karena di sini yang penting itu anak diberi kebebasan, diberi merdeka belajar. Kalau istilah di perguruan tinggi, silakan anak-anak belajar dengan senang dan enjoy, sehingga anak-anak ini akan tumbuh dengan baik, akan berkembang dengan baik. Nah, kemudian saya meminta kepada seluruh warga masyarakat, terutama tamatan TK, tamatan SD, tamatan SMP, silahkan, kami sudah membuka pendaftaran siswa baru. Untuk SD kami hanya menyediakan kurang lebih 4 kelas di sini. Kemudian SMP juga 4 kelas, SMA itu 2 kelas, dan Madrasah Aliyah juga 2 kelas. Sehingga ini karena belum dibangun seluruhnya, keterbatasan ruangan. Ke depan mudah-mudahan ini sekolah ini tetap menjaga kebersihan, sekolah ini mendapat kesantunan, sekolah ini tetap mengutamakan untuk kepentingan bangsa. Sekolah ini
tidak selamanya orang itu harus bayar di sini. Ada yang tidak mampu, kita juga akomodir 5% dari jumlah penerimaan siswa baru kita sisihkan kepada teman-teman atau orang tua yang secara kebetulan saat ini mungkin belum keuangannya mencukupi. Jadi sekali lagi kami berterima kasih kepada rekan-rekan guru, kepala sekolah, yayasan, orang tua, para siswa yang sudah bekerja mengabdikan diri di dalam pendidikan ini. Karena di pendidikan itu ada 3 yang saya senang ada mendirikan beberapa pendidikan itu. Karena pertama kita didik anak soleh. Anak soleh itu anak kita, anak orang lain. Kalau anaknya soleh, insya Allah kita ke bawah soleh kalau sudah meninggal dunia. Yang kedua, ilmu dimanfaatkan. Apa yang diberikan oleh guru, apa yang diberikan oleh tutor, sehingga anak ini mendapatkan ilmu. Kalau ilmu dimanfaatkan, masuk juga kita ke bawah ke akhirat. Kemudian juga amal jariah. Jadi kita mengimpakkan, mewakafkan tenaga, pikiran, dana, uang ini juga ada. Oleh karena itu di pendidikan inilah yang kenapa saya tertarik mendirikan beberapa lembaga pendidikan. Itu tujuannya bukan untuk kepentingan pribadi, tapi bagaimana bangsa ini sehingga ke depan itu mandiri. Mereka punya jiwa entrepreneur, punya jiwa perusahaan. Kalau lulus dari lembaga kita ke depan itu anak-anak, aku tidak ingin bekerja pada orang lain, biar orang lain bekerja padaku. Aku tidak ingin digaji orang lain, biar aku menggaji orang lain. Kan ini indah, menarik bangsa ini, Indonesia ini akan tetap maju kalau memang seperti ini pendidikannya. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhtiar dan mencari ilmu bermanfaat dunia